Salam Patunggilan. Saudara-saudara, kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1. Saudara, sekarang kita memasuki saat teduh untuk menenangkan hati pikiran kita. Kita fokus, kita sadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita masuk dalam saat teduh dan menyembah Tuhan. Ibadah keluarga pada bulan Oikumene ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta semesta, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kiranya keselamatan dan kedamaian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara semua. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 3, Batu Penjuru Gereja. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa kami yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, di dalam Roh Kudus yang adalah penghibur dan kekuatan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah kami dapat bersekutu bersama dengan keluarga kami dan bersekutu dengan Tuhan yang adalah Bapa kami. Kami mengaturkan syukur atas segala berkat Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan, kerjakan untuk kami, sehingga kami dapat bersekutu menghadap Tuhan pada saat ini. Ya Bapa,
dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Sekalipun kami menyadari Tuhan selalu menyertai kami, bahkan memberkati kami dengan kasih sayang Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa kami kadang-kadang atau mungkin bahkan agak sering kami menjalani hidup yang tidak baik. Kami mungkin bersikap dan berperilaku yang buruk, atau bahkan mungkin kami melanggar perintah Tuhan. Karena itu ya Bapa, berkenanlah kiranya Engkau mengasihani kami dan menyucikan kami, sehingga kami layak menghadap Tuhan yang suci, sehingga kami pantas untuk menerima firman Tuhan yang suci, yang menjadi kekuatan dan petunjuk hidup kami, yang mengarahkan kami ke dalam hidup yang dipenuhi damai sejahtera. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Kami mohon Roh Kudus memberikan terang dan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti, mengamini firman Tuhan sebagai ilham dan firman Tuhan sendiri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita untuk hari-hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Yang demikian bunyinya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Sungguh berbahagia, damai, tentram, bahkan sukacita hidupnya setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak, para kekasih Tuhan, jika ada pertanyaan, pekerjaan apa yang saudara lakukan? Tentu di antara kita jawabannya bermacam-macam. Ada yang tentu mengatakan, "Oh, saya bertani, Pak." Mungkin yang lain mengatakan, "Saya berdagang." Mungkin yang lain lagi mengatakan, "Saya berbisnis." Atau mungkin yang lain lagi berkata, "Saya
bersih-bersih, karena dia pekerjaannya memang misalnya tukang taman, jadi ya pekerjaannya ya bersih-bersih. Atau mungkin ada yang mengatakan, kalau pekerjaan saya bernyanyi, Pak. Wih, bernyanyi karena memang dia ya penghasilannya dari bernyanyi itu. Bernyanyi di hotel, bernyanyi di restoran, mungkin bernyanyi di bis, atau di tempat yang lainnya lagi. Atau ada orang yang akan menjawab, pekerjaan saya adalah berolahraga. Mungkin kalau yang lain-lain semua orang harus berolahraga, tapi orang tertentu ini berolahraga itu menjadi pekerjaan. Atau orang yang lainnya lagi akan mengatakan, oh kalau saya Pak, pekerjaan saya mengajar, atau merawat orang sakit, merawat pasien, melayani masyarakat, mungkin memasak, saya menyopir, atau saya ngomong, karena dia adalah memang babysitter, atau memang sambilan atau lanjutan karena sudah tidak ada pekerjaan yang seperti biasanya, sudah sepuh, sudah pensiun, punya cucu, lalu pekerjaannya adalah ngomong cucu, katanya jadi MC alias ngomong cucu. Saudara-saudara, tentu kita yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan itu baik, bahkan baik juga menurut Tuhan. Kita tentu meyakini itu. Ya tentu asal saja bukan mencuri, bukan menipu, bukan membungakan uang untuk pribadi atau istilahnya menjadi debt collector. Yang penting bukan itu, pekerjaan itu tentunya dikehendaki oleh Tuhan, itu baik. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita semuanya mempunyai satu pekerjaan yang sama. Mempunyai satu pekerjaan yang sama, yaitu beriman atau percaya kepada Sang Mesias yang diutus Allah ke dalam dunia ini. Seperti yang disebut pada ayat 29 tadi. Tuhan Yesus mengatakan, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa pikiran saudara tentang pekerjaan ini? Pekerjaan beriman kepada Sang Kristus. Mungkin saudara berpikir, kok unik ya? Namanya pekerjaan biasanya ya bertani atau yang lain tadi itu. Tapi ini pekerjaannya adalah beriman atau percaya kepada Sang Kristus. Ya, memang unik ya. Kita menganggap itu unik, itu pekerjaan yang unik, karena kita berpikir bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan dan menghasilkan uang, menghasilkan makanan, menghasilkan sesuatu yang konkret, yang mungkin lahiriah, atau bahkan mungkin duniawi. Kita berpikir karena itu, beriman atau percaya kepada Kristus itu bukanlah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Betulkah begitu? Beriman, kalau begitu, bukanlah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Menarik memang. Sepertinya betul ya. Sebab orang mendapatkan uang bukan karena beriman kepada Kristus, sebab banyak sekali orang yang tidak beriman kepada Kristus, tapi bisa mendapatkan uang. Dan bahkan orang yang jahat, orang ateis sekalipun tidak percaya adanya Tuhan pun bisa mendapatkan uang. Nah, berarti mungkin kita berpikir beriman itu bukanlah pekerjaan. Tetapi saudara-saudara, jelas
bahwa beriman kepada Kristus itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Mestinya kita setuju semua kan? Bahwa beriman kepada Kristus itu menghasilkan sesuatu. Itu pasti kan? Bahkan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan beriman itu lebih berharga daripada sekedar uang, daripada sekedar makanan. Dan ini bukan hanya hidup kekal yang dihasilkan dari pekerjaan beriman itu. Beriman adalah pekerjaan yang menghasilkan kedamaian, menghasilkan ketentraman, menghasilkan kerukunan, menghasilkan kebahagiaan, kesukacitaan, menghasilkan kepuasan di dunia ini. Kalau kita berpikir begitu, bukankah orang bekerja mencari uang itu tujuan sebenarnya kan untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesukacitaan, kepuasan batin di dunia ini. Walaupun memang uang bisa menghasilkan sesuatu yang buruk kalau kita melakukan yang jahat. Tetapi beriman, percaya kepada Sang Kristus, itu langsung menghasilkan kedamaian, ketentraman, kerukunan, dan seterusnya tadi itu. Itu langsung. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu dari uang, lalu didapatkanlah makanan, didapatkanlah kedamaian, kepuasan, dan seterusnya. Tetapi beriman kepada Kristus, itu bisa langsung. Tapi masih jadi pertanyaan, masa beriman itu suatu pekerjaan? Dan kalau itu pekerjaan, lalu bagaimana mengerjakannya? Pertanyaan yang menarik lagi. Kalau bertani, pekerjaan bertani itu mengerjakannya dengan mencangkul misalnya, atau yang lainnya. Kalau berdagang itu dengan menawarkan barang, atau berbisnis dan macam-macam. Nah, kalau sekarang beriman, itu bagaimana melakukan pekerjaan beriman? Ya, saudara-saudara, beriman atau percaya kepada Sang Kristus itu harus dikerjakan memang. Sebab beriman itu sesuatu yang aktif. Beriman itu bukan sesuatu yang pasif, yang diam, bukan. Beriman itu harus ditingkatkan, harus dikembangkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berharga tadi itu. Kedamaian, ketentraman, dan seterusnya itu tadi. Jika beriman itu tidak dikerjakan, maka beriman itu tidak menghasilkan apa-apa. Jangankan hidup kekal, kedamaian, ketentraman saja tidak didapatkan kalau iman itu tidak dikerjakan. Nah, saudara-saudara, beriman atau percaya kepada Sang Kristus itu dikerjakan dengan cara bagaikan orang bertani itu misalnya, itu dengan cara mencangkul. Artinya menggali firman Tuhan, kita menemukan sesuatu di sana, kita menyuburkan sesuatu di sana, kita menggali firman Tuhan untuk mengenali, menemukan kasih, karya, kuasa, dan kehendak Tuhan. 4K ini. Beriman itu dikerjakan dengan cara ngeramesi atau menggumuli segala sesuatu dalam hubungan dengan kehendak, karya, kuasa, dan kasih Tuhan. Kembali dengan 4K ini tadi. Mengerjakan iman itu dilakukan dengan cara kalau orang bertani itu ngelepi atau mengairi hati kita dengan 4K tadi itu. Kasih, karya, kuasa, dan kehendak Tuhan.
Yang terakhir, mengerjakan beriman itu adalah dengan cara berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, tidak sendirian. Semuanya pekerjaan itu membutuhkan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Nah, begitu pula dengan pekerjaan beriman itu. Jika beriman kepada Sang Kristus itu adalah suatu pekerjaan, itu mestinya pekerjaan itu ada suksesnya, ada kesuksesannya. Sama seperti bertani, berdagang, dan seterusnya tadi, itu ada kesuksesannya. Lalu, apa kesuksesan beriman itu? Kesuksesan beriman itu bukan sekedar seperti yang saya sebut tadi itu, adalah hidup yang kekal. Itu yang paling besar memang. Tetapi bukan hanya yang paling besar itu. Beriman yang sukses itu menghasilkan berarti keselamatan hidup kita, dunia dan akhirat. Kesuksesan beriman itu adalah kedamaian, kita memperoleh ketentraman, memperoleh kebahagiaan, kesukacitaan untuk diri sendiri dan juga bahkan untuk orang lain. Beriman yang sukses itu juga berarti hidup rukun, bisa hidup rukun dengan agama lain, bahagia hidup bersama dengan gereja lain, bahkan bisa bekerja sama dengan agama atau gereja lain. Beriman yang sukses itu membuat kita bisa mandiri dan menjadi berkat. Beriman yang sukses itu pasti membuat Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, menghayati pekerjaan iman kita. Bagaimana itu? Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi gereja dan mengasihi sesama, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan kita, persembahan yang sudah kita siapkan dan persembahan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 288, bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita di dalam doa dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang kami imani, kami percayai sebagai juru selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami imani selalu ada bersama dengan kami, bahkan di dalam hati kami, dalam karya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami berusaha untuk mengerti, memahaminya, dan kami memohon kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan ini dalam jiwa kami, serta memberikan dorongan kepada kami, kemampuan, kekuatan kepada kami, untuk kami mengerjakan iman percaya kami kepada Sang Kristus. Kami ingin iman kami kepada Tuhan sungguh-sungguh sukses, menghasilkan keselamatan hidup kami, dunia dan akhirat, menghasilkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesukacitaan, bahkan kerukunan kami dengan semua orang, dengan semua gereja-gereja Tuhan, dengan semua orang yang umat Tuhan. Ya Bapa, kami mensyukuri firman Tuhan ini juga dengan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, serta menyucikannya, sehingga persembahan kami ini sungguh berguna bagi karya Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan. Salah satu di antaranya dalam rangka gereja Tuhan GKJW ini membangun persekutuan dengan gereja-gereja lain, lebih-lebih pada bulan Ekumene ini, sehingga ada karya yang nyata dari Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri, bahwa gereja-gereja Tuhan bersatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Salah satunya adalah upaya bersama menghentikan penyebaran virus corona. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, gereja-gereja Tuhan, untuk bisa bekerja bersama-sama. Dan kami juga bersyukur atas pemerintah kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun kami memohon Tuhan juga berkenan memberkati usaha pemerintah kami, aparat kami, lebih-lebih para tenaga medis yang berjuang keras bahkan bertaruh nyawa. Oh Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati sehingga ada keberhasilannya. Sehingga seluruh rakyat negeri kami sungguh-sungguh patuh terhadap protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus corona yang mematikan ini. Kami memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada para tenaga medis, juga para pasien. Kiranya Tuhan menguatkan iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka, sehingga mereka bisa bebas dari penyakit mereka, dari virus yang mematikan ini. Dan keluarganya pun kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan, lebih-lebih yang sudah kehilangan anggota keluarga karena terinfeksi virus corona ini. Ya Tuhan, kami ingin mereka kemudian sembuh dan sehat kembali, dapat melakukan tugas pekerjaan mereka kembali di tengah masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Sehingga kehidupan bangsa dan negara kami akan semakin membaik dari krisis yang dialami karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga pekerjaan akan kembali normal, pendidikan untuk anak-anak kami juga demikian. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami, memberkati mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang menempuh pendidikan. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati. Selebih dari itu Tuhan, kami mohon juga Tuhan berkenan mendengarkan pergumulan kami, menolong kami dari kesulitan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Dalam hubungan suami istri, orang tua anak, antar saudara, kiranya Tuhan berkenan menolong kami,
sehingga kami hidup dalam keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Ya Bapa, inilah doa-doa yang dapat kami ungkapkan kepadamu. Kami serahkan semuanya dengan dasar doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa yang penuh kuasa yang sangat kami syukuri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, kita akhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan dengan penuh semangat Kidung Jemaat 339, bait 1, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa selalu melindungi dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara. Dan Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekarang ini, setiap hari sampai kekal selama-lamanya. Amin.